Hai guys, welcome back to my channel. Gue Jeremy. Dan hari ini gue mau bahas tentang sesuatu yang kemarin baru terjadi tanggal 26 November 2021, di mana market crypto tuh jatuh banget guys. Nggak jatuh banget sih, cuman koreksi aja, cuman lumayan ya koreksinya. Dan gue juga dapat beberapa info dari teman-teman gue, di mana teman-teman gue mulai panik guys karena yang ngeliat koreksi kripto ini. Kita lihat juga, bisa lihat di sini guys di TradingView ya. Ini kemarin banget itu kira-kira jatuh sekitar ya 8% sih guys sebetulnya. Cuman kemarin sempat lebih tinggi lagi seingat gua. Cuman akhirnya dia market close-nya di 8%. Gua hari ini mau kasih tahu kenapa kira-kira alasannya ini kenapa kemarin dalam sehari itu bisa jatuh sebesar itu guys, crypto market. Oke, kita lihat dulu coba ke coin market cap. Ya di sini kita lihat udah mulai pada recover ya guys. Ini gua sekarang jam 7 malam tanggal 27. Marketnya udah mulai recover, Bitcoin juga udah naik 1% walaupun weekly-nya masih merah. Ethereum juga udah naik 3%-an, Binance udah lumayan tinggi. Solana, Cardano udah mulai pada naik. Ya kalau kita lihat hari ini justru market secara general lumayan hijau ya guys ya, nggak kayak kemarin bener-bener berdarah-darah. Oke, ini juga udah pada mulai naik-naik nih kayak Algorand, Elrond juga udah 11%. Wow. Ya secara garis besar sekarang marketnya juga udah mulai hijau. Dan sekarang kita coba lihat per kategori kali ya guys. Ini kita lihat pakai koin Gecko. Smart contract ini secara hourly masih merah, tapi secara 24 hour ini udah mulai ya nggak naik nggak turun sih guys. Ini kayak Cardano, Solana, Ethereum ya guys yang smart contract ini. Binance sekitar 1,7. Marketnya sekarang lagi recovery lah guys. Kemarin kan baru koreksi, jadi sekarang dia recover. Walaupun belum sepenuhnya dia balik lagi ke bull run-nya ya guys. Di sini gue mau mention beberapa kayak misalnya ada gaming juga, gaming crypto ini, sama metaverse. Ini yang kemarin sempat hype banget kalau kita lihat di weekly-nya. Dia masih naik sekitar 20,6% dan metaverse masih sekitar 15,6%. Beda sama walaupun kemarin dia sempat koreksi juga gara-gara jatuh sampai minus 3,8 sekarang hari ini juga ini, tapi secara garis besar dalam 7 hari mereka itu masih naik. Ini tuh ada AXS nih guys, Axie Infinity, yang nanti juga gue bakal bahas di video gue ke depannya. Ada Sandbox, ada Gala yang kemarin baru ngetrend juga, terus ada Decentraland ini yang paling dekat sama Metaverse nih. Gara-gara Facebook kan ya ganti nama jadi Meta. Jadi kripto Metaverse juga kena dampaknya dan lumayan dapat itu. Ini Play to Earn ini juga masih sama gaming, dimana kita main game bisa dapat kripto ya guys. Ya, sebetulnya sama aja sih kayak main game tapi digaji gitu sama gamenya. Kita bisa dapat kripto dari kita hasil main di gamenya. Nah guys, kemarin kan jatuhnya lumayan dalam ya guys kripto itu. Sampai Bitcoin itu sekitar 8-15%an, gue juga agak lupa. Cuman gue mau ngasih beberapa alasan nih guys kenapa kita nggak perlu panik kemarin kripto bisa koreksi lumayan dalam. Kita harus, kalau misalnya di saham itu kan ada yang namanya fundamental analysis ya guys. Itu kayak lihat apa namanya, aduh gue udah lupa guys, fundamentalnya saham tuh kayak EPS, kayak profit to earning, ya rasio-rasio gitu lah guys, gue udah lupa. Intinya kalau di crypto ini namanya tuh on-chain analysis guys. Dan kalau gue ini biasanya pakai CryptoQuant. Website CryptoQuant ini kita bisa lihat beberapa grafik-grafik yang bisa ngasih konteks lebih banyak tentang sebetulnya apa sih yang lagi terjadi di marketnya crypto ini guys. Nah ini yang pertama yang mau gue share ini tentang all miners outflow. Ini tuh kita bisa lihat miners Bitcoin itu pergerakan di marketnya kayak gimana sih. Apakah mereka sekarang masih banyak nyimpen kripto atau malah udah mulai jual-jualin kriptonya mereka. Nah kalau kita lihat sekarang akhir-akhir ini, walaupun kemarin market itu sempat jatuh, tapi outflow-nya miners ini masih turun ya guys trennya, nggak lagi naik. Artinya apa? Berarti miners itu tuh nggak lagi jual kripto. Outflow ini artinya di saat mereka tinggi, berarti mereka itu keluar dari marketnya itu tinggi guys. Sekarang outflow-nya lagi rendah, berarti mereka masih banyak yang keep kriptonya mereka, yaitu BTC-nya mereka, Bitcoin-nya mereka. Mereka nggak banyak pindahin kripto mereka dari walletnya mereka, ini dompet kriptonya, ke exchange untuk dijual gitu. Kalau ini nanti mulai udah naik, itu kita udah mulai harus was-was guys. Kenapa? Soalnya berarti miners Bitcoin ini mereka udah mulai pada mindahin uangnya ke exchange buat jual BTC hasil nambangnya mereka.
Itu on-chain analysis yang pertama. Jadi kalau dari miners outflow ini kita lihat masih bullish banget ya guys buat Bitcoin, walaupun kemarin koreksi lumayan dalam. Ini yang kedua, gue mau nunjukin tentang all exchange reserve. Ini kita bisa lihat aktivitas market secara lebih mendalam ya guys. Jadi kalau ini lagi tinggi, itu berarti aktivitas di dalam exchange-nya lagi tinggi. Sedangkan kalau sekarang lagi downtrend juga ya guys, ini kalau kita lihat, sorry, bukan yang hitam tapi yang biru, lagi downtrend banget. Itu berarti aktivitas di marketnya juga lagi rendah guys, di exchange-nya. Jadi kalau orang-orang asing guys, investor-investor asing di kripto yang bukan Indonesia ya, mereka itu kan asetnya besar guys. Di kripto ini uangnya lumayan banyak. Jadi mereka tuh supaya aman, mereka nggak simpan uang di exchange. Mereka simpan uangnya itu di wallet Bitcoin. Nanti mungkin di video kedepannya juga gue bakal bahas tentang wallet Bitcoin itu. Gimana caranya kita bisa nyimpan Bitcoin dengan cara yang lebih aman. Aman dari hackers, karena walaupun exchange segede Binance pun, walaupun Binance-nya itu aman, tapi tetap aja aset kita tuh nggak 100% aman. Karena ada yang namanya hackers guys di dunia ini, dan ya banyak lah guys kasus-kasus kayak gitu. Nah, kalau ini lagi rendah, itu berarti orang-orang itu secara garis besar masih banyak nyimpen uang di walletnya mereka. Di saat ini mulai tinggi, itu berarti mereka mulai mindahin BTC-nya mereka dari walletnya mereka ke exchange. Biasanya untuk jual. Kalau beli itu biasanya mereka udah di awal, udah beli banyak, dan mereka hold di walletnya mereka. Dan kebanyakan orang-orang dengan aset tinggi di Bitcoin ini, mereka cuma akan masuk ke exchange untuk jual aset mereka aja. Gitu. Dan ini masih downtrend banget, jadi aktivitas di exchange-nya masih rendah. Dan kalau dari on-chain analysis all exchange reserve ini, harusnya orang-orang dengan aset tinggi di Bitcoin ini masih pada hold Bitcoin ya guys, belum pada mulai jual. Ini juga sama, gue mau share tentang all exchange reserve, tapi ini Ethereum ya guys. Ethereum juga sama, kita lihat masih turun banget ini guys. Ini berarti mereka masih makin lama aktivitasnya makin sedikit, makin banyak yang hold Ethereum karena masih bullish juga. Oke, kita langsung lanjut aja ke analisis gue tentang kenapa kemarin tuh tanggal 26 ya, bener gak sih guys? Ya, 26 hari Jumat itu bisa turun banget market. Alasan yang pertama menurut gue itu adalah dari ini guys, berita ini. European officials voice concern over alarming new COVID variant. Intinya baru aja dimunculin berita yang bilang kalau ada varian COVID yang baru. Namanya itu B11529 ini guys. Dan sama kayak waktu varian Delta muncul, waktu awal-awal COVID muncul, itu yang namanya market kripto tuh emang jatuh banget. Gak cuman kripto, kayak saham luar, saham US, IHSG itu semuanya juga jatuh. Dan termasuk kripto salah satunya. Dan menurut gue ini juga sama aja, karena munculnya varian baru, orang-orang mulai takut. Jadi market juga ikutan jatuh. Kalau menurut gue efek secara langsungnya lebih ke orang-orang ini nih yang South Africa dan Botswana ini yang investasi kripto. Mereka mulai mencairkan investasi mereka dan memperbanyak cash-nya mereka. Kenapa? Karena kalau mereka jaga-jaga kalau COVID ini jadi tambah parah, mereka nggak kekurangan cash lagi. Jadi mereka cairin investasi mereka, salah satunya itu di kripto, untuk biaya hidup guys. Atau biaya cadangan hidup kali ya. Begitu sih. Ini juga gue nemu juga berita dari CNBC Indonesia, COVID-19 varian baru mengancam, IHSG anjlok 1,44%. Walaupun anjloknya nggak tinggi sih guys, atau ya 1,4% lumayan sih. Ya ini bukti kalau misalnya berita-berita tentang COVID varian baru gini tuh memang efeknya ke marketnya tuh negatif. Jadi bikin marketnya jatuh, walaupun itu bukan berkepanjangan ya. Kalau buat gue pribadi di saat kayak gini tuh malah bagus banget, karena kita bisa beli kripto-kripto, project-project yang bagus dengan harga yang diskon gitu guys. Dan kesempatan kayak gini kan gak datang setiap saat. Jadi selamat juga buat kalian yang kemarin berhasil beli kripto dengan harga yang lagi turun. Oke, itu alasan yang pertama, karena adanya COVID varian baru ya. Lanjut ke alasan kedua, itu adalah ini, dimana optionsnya Bitcoin itu baru aja expired. Bearish sentiment grips Bitcoin ahead of 3 billion option expiry. Jadi optionnya Bitcoin itu sebesar 3 miliar dolar itu baru aja expire. Kalau bahas option ini sebetulnya lumayan ribet guys, dan gue juga jujur belum terlalu paham dalam banget tentang option. Cuman yang gue tahu ini selama ini gue main di dunia kripto, di saat options ini mulai expire, biasanya market kripto itu lumayan volatile, lumayan volatil, lumayan naik turunnya lumayan dahsyat.
Nah inilah yang jadi mainan para bandar di saat options ini mulai expired, dimana option yang orang-orang beli ini mulai nggak bisa dimainin lagi guys. Itu memang marketnya mulai jadi agak volatil, dimainin sama bandar, dimainin sama orang-orang yang punya aset tinggi di dunia kripto untuk dapat kesempatan beli kayak kemarin lagi dengan market yang jatuh. Itulah alasan kedua menurut gue juga, karena option yang expired ini tepat pada tanggal 26 November 2021, yaitu kemarin hari Jumat. Udah gitu, alasan ketiga itu yaitu yang gue sempat research dan dapat itu adalah ini. Berita dari Coin Finance Yahoo Finance, dari CoinDesk juga. Goldman says Fed may accelerate tapering from January. Ini emang beritanya berita Inggris ya guys, karena gue juga gak nemu banyak berita yang bahasa Indonesia buat bahas kripto, karena kripto kan sebetulnya aset global ya guys. Ini gue bahas singkat aja, gue jelasin satu-satu. Goldman ini apa? Goldman ini sebetulnya singkatan dari perusahaan Goldman Sachs. Itu adalah perusahaan investasi dan finansial di Amerika, multinasional yang memang udah terpercaya dan cukup besar guys. Dan dia berkata kalau Fed ini, the Fed itu kayak Bank Indonesianya Amerika, yang bisa nyetak uangnya di Amerika, accelerate tapering from January. Jadi dia mempercepat proses yang disebut tapering ini. Nah, apa sih guys tapering ini tuh? Gue jelasin singkat aja. Jadi dia The Fed ini kalau ngeprint uang banyak. Kemarin kan sempat banyak berita tentang The Fed ngeprint uang banyak banget ya di Amerika, kalau kalian pernah dengar. Nah, di saat The Fed ngeprint uang banyak ini, itu banyak dibeli ke obligasi. Obligasi itu adalah salah satu bentuk aset pendapatan tetap. Di saat aset pendapatan tetap ini nilainya tinggi, itu suku bunga akan jadi turun. Prinsip ekonominya emang seperti itu. Jadi di saat suku bunga ini rendah, orang-orang intinya kalau mau minjem uang, itu jadi bunganya rendah. Orang-orang jadi berani minjem uang. Kenapa? Karena kalau minjem uang, bunga untuk mereka bayar utangnya itu rendah. Jadi di saat US ngeprint uang banyak, mereka beli ke obligasi, obligasinya aset pendapatan tetap naik, suku bunga itu jadi turun buat orang minjem. Jadi orang-orang berani untuk minjem. Karena uangnya juga banyak beredar di masyarakat, dan orang-orang jadi lebih berani untuk buka usaha, untuk investasi, untuk apa gitu. Tapi ada bahayanya guys. Di saat uang itu terlalu banyak beredar di masyarakat, maka ada bahayanya, yaitu adalah inflasi. Inflasi ini kalau kalian belum ngerti, gue udah pernah bahas juga di video pertama gue yang judulnya apa sih Bitcoin itu. Jadi sekalian kalian bisa ngerti juga tentang Bitcoin itu apa, dan sekaligus inflasi secara lebih dalam itu kayak apa sih. Jadi intinya inflasi itu kan penurunan nilai mata uang karena uang terlalu banyak beredar di masyarakat ya guys. Nah, tapering ini adalah proses atau sebuah sesuatu yang dilakukan pemerintah Amerika untuk mengurangi injeksi likuiditas di pasar, di masyarakat. Jadi mereka mulai membatasi cash yang ada di masyarakat. Tadinya banyak banget bahayanya inflasi. Proses tapering ini adalah untuk mengontrol level inflasi itu supaya nggak terlalu tinggi. Jadi mereka itu membatasi jumlah uang yang likuiditas atau uang yang ada di masyarakat. Nah, apa efeknya ini ke market kripto? Di saat pemerintah ini membatasi uang yang ada di masyarakat, pastinya bahan bakar orang-orang buat investasi, buat buka usaha juga akan menurun. Jadi di saat dibatasi oleh pemerintah, pastinya ke kripto juga orang-orang akan punya bahan bakar yang lebih rendah. Nggak cuma kripto, saham, obligasi, dan lain-lain investasi lainnya juga akan lebih sedikit bahan bakarnya. Karena ya pasti mau investasi kita butuh uang, dan kalau pengedaran uang itu yang tadinya banyak banget tiba-tiba dibatasi, pastinya efek ke marketnya juga lumayan. Jadi menurut pandangan gue pribadi, kita nggak perlu panik karena berita-berita kayak gini tuh terus aja muncul dan nggak berbahaya ya menurut gue, karena wajar aja. Yang pertama itu gabungan dari varian COVID yang muncul, orang-orang mulai pada meliquidkan investasi mereka supaya lebih aman. Terus ada option Bitcoin sebesar 3 miliar yang tiba-tiba yang expired juga pada tanggal 26 November. Jadi market lebih volatil, dan perusahaan gede Amerika Goldman Sachs ini bilang kalau The Fed akan mempercepat proses tapering atau pembatasan injeksi likuiditas. 3 berita lumayan gede ini kalau digabungin udah pasti efek ke marketnya lumayan dan menghasilkan koreksi kayak kemarin. Jadi ya dari video ini semoga kalian juga jadi nggak panik nih kenapa tiba-tiba market jatuh, apakah Bitcoin berakhir, apakah
dunia kripto ini hancur, enggak guys, cuman karena ya ada hal-hal kayak gini aja yang terjadi di belakangnya. Nah itu bad newsnya guys, karena alasan-alasan kenapa bisa jelek. Tapi gue juga mau share nih tentang dari salah satu influencer kripto luar yang lumayan gue suka juga, Digital Asset News. Bitcoin prices on Thanksgiving over the years. Jadi selama dari tahun 2012 sampai 2021, tiap tanggal 25 November, Thanksgiving itu 25 November, itu dicatat harga Bitcoin. Kalau kita lihat itu harganya masih bagus ya guys, 2012 segini. Yang mau gua note ini sebetulnya dari 2016 ke 2021. 2016 kalau kita lihat itu harganya di $740. 2017 tiba-tiba naik ke 8.000. Ini mulai nggak sehat kan guys. Makanya 2018 dia jatuh lagi ke 4.000. Tapi setelah itu dia mulai, ini kan udah mulai bear market ya guys. Bull market akhirnya berarti di sini bear market, dan dia mulai naik lagi secara sehat. 2018 ke 2019 dua kali, 2019 ke 2020 dua kali lagi, 2x sekitar dari 7 ke 16, 2x lebih dikit. Dan bull market itu dimulai lagi kemarin 2020, 2021, sekarang naiknya udah lumayan tinggi banget guys. Dan kalau menurut pandangan gue pribadi, bull market sekarang itu belum habis guys. Memang secara jadwal itu habisnya di November. Cuman kalau kita lihat dari analisis on-chain yang ini, dengan miners yang masih banyak nyimpen di wallet, orang-orang juga masih pada belum mulai jual ke exchange. Jadi menurut gue bull market ini masih jauh dan bisa aja melenceng dari jadwalnya, karena kemarin juga banyak hambatan, kayak Elon Musk tiba-tiba ngomong Bitcoin jelek lah apalah. Jadi menurut gue bull market kali ini tuh masih lumayan jauh, bisa sampai Q1 2022 akhir Q1 2022 mungkin ke Maret, atau bisa juga ke April, Mei, Juni ya, kita nggak ada yang tahu. Cuman kalau menurut gue pribadi, sekali lagi ini menurut gue pribadi, bull market itu masih lumayan jauh ujungnya. Dan sekarang itu masih banyak ruang untuk bertumbuh bagi Bitcoin dan kripto-kripto lainnya. Gue juga mau share tentang analisa gue sendiri di TradingView. Ini kalau kita lihat secara daily ya guys, candlenya. Kita lihat di tahun 2021 aja, gue mau share di mana tiap quarter dari Q1 sampai Q4, harga Bitcoin itu selalu jatuh guys, selalu koreksi. Ini kita lihat berarti akhir Q1 itu berarti Januari, Februari, Maret ya. Di Maret, ini kalau kita lihat Maret 2021, dari Februari tanggal 20 sampai Maret 2021 tanggal awal-awal Maret, ini kripto jatuh guys, koreksi juga. Kalau kita lihat itu turun sekitar 25% guys. Ini di akhir Q1 ya. Sekarang kita lihat akhir Q2, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti Juni ya akhir Q2. Akhir Q2 ini di 11-12 Junian. Ya, di sini. Dia di awal-awal Juni nih. Minggu-minggu pertama, minggu kedua Juni. Jatuh juga guys. Bisa lihat ada koreksi di sini sekitar ya 28%-an, sekitar 20%-an lagi. Dan di akhir Q3 yaitu Juli, Agustus, September. Di akhir-akhir September ini juga, di awal September ini juga jatuh lagi guys. Ada koreksi lagi yang lumayan dalam juga akhir Q3. Sekitar 25%-an. Dan setelah itu sekarang kita udah mulai masuk akhir Q4, di mana kita udah mulai masuk awal November ya guys. Dan kita bisa lihat sendiri udah mulai ada koreksi di sini. Dan mungkin aja kedepannya masih bakal koreksi lagi Desember. Gue juga nggak tahu, bisa aja Desember ini kita dapat Santa Claus rally di mana aset-aset equity kayak saham, kripto ini pada naik. Tapi bisa juga kalau kita lihat trennya dari kemarin itu tiap Q4 ini, tiap akhir quarter itu ada yang namanya koreksi. Oke guys, jadi segitu aja buat video gue yang kali ini. Semoga kalian juga bisa lebih ngerti kenapa kemarin bisa ada koreksi market kripto yang lumayan gede, dengan beberapa alasannya yang sebetulnya itu menurut gue kalian gak perlu panik, karena semuanya masih on track. Bull marketnya juga masih bagus ya guys, masih belum berakhir. Ini juga kalau gue lihat jatuhnya pas di support juga bagus, nggak sampai tembus supportnya dia. Jadi resistance sebelumnya itu masih jadi support, dan dia nggak tembus itu, udah mulai recover juga marketnya. Jadi nggak perlu panik guys. Dan kedepannya gue juga bakal mulai coba bikin kayak news daily kayak gini tentang market kripto, supaya gue juga sekalian belajar, sekalian riset juga tentang market kripto itu sekarang kayak apa, dan semoga bisa membantu untuk membuat
keputusan investasi kalian jadi konteksnya lebih banyak aja, pertimbangannya lebih banyak juga, dan lebih bijaksana dalam berinvestasi. Oke guys, jadi sekian aja buat video kali ini. Thank you guys for watching. See you on the next video. Bye.